Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini saya membahas tentang apabila ini anggur ya yang sudah beriset seperti ini, sudah terlihat jarang seperti ini, perlukah dilakukan penjarangan lagi atau tidak ya? Ya, ini sering saya bahas ya, dimana pada saat polinasi anggur ini memang terkadang seperti ini. Jadi akan banyak yang jadi, ada yang tidak ya. Ada yang paling hanya jadi seperti ini juga ada. Nah, ini yang pertama saya bahas dulu tentang tabulampot anggur Basanti dulu. Nanti akan saya lanjut di anggur-anggur yang lain di fase yang sama. Ini adalah anggur Basanti. Menurut saya Basanti adalah varian anggur yang genjah ya. Ini juga hanya buah-buah di pembentukan tersier yang dipecahkan dari bud ya. Nah, ini hasil buahnya tidak mengganggu pertumbuhan tersier barunya juga. Jadi pertumbuhan tersiernya tetap bagus ya. Nih, alhamdulillah aktif semua. Jadi tidak mengganggu pertumbuhan cabang tersier ya. Nah, ini tampilannya sudah rimbun. Nah, ini yang pertama Basanti, dimana Basanti ini sebenarnya saya buahkan dua, ada di pot dan juga di para-para. Tapi yang di para-para sudah istilahnya gagal karena dimakan tikus ya, yang saya bahas dulu itu. Tinggal sisa 2 dompol di atas sana. Nah, ini. Nah, itu ya, itu Basanti. Nah, ini saya mau bahas ini dulu. Perlukah dilakukan penjarangan apabila kondisi seperti ini? Jadi, walaupun buahnya sudah jarang karena penjarangannya, maksudnya karena polinasinya hanya berhasil segini, ini bukan berarti yang bertahan ini adalah sudah pilihan ya, dan sudah pasti besar dan bagus. Jadi walaupun kelihatan jarang seperti ini anggur-anggur yang kelihatannya tidak berkembang dengan baik ya, pertumbuhannya seperti ini, kecil-kecil seperti ini, hendaklah kita buang atau bersihkan. Nah, seperti ini contohnya. Kenapa? Karena kalau sampai besar pun akan percuma. Anggur-anggur seperti ini tidak akan besar. Jadi seharusnya ini tetap kita buang. Jadi kita hanya pertahankan buah-buah anggur yang ukurannya maksimal. Jadi nanti tidak membuat pertumbuhannya tidak seragam. Nah, ini kita buang. Tetap ya dilakukan penjarangan, tapi kalau ini mungkin lebih ke seleksi ya, bukan penjarangan. Nah, saya jelaskan dulu karena di sana ada sinar mataharinya. Jadi berlawanan dengan cahaya. Nih, yang kayak gini, ini kita buang. Tuh. Kita bersihkan. Ini pun saya lakukan di anggur Everest ya, yang dulu itu pembuahannya dari proses foundation pruning, itu sama. Dan sekarang Everestnya sudah tumbuh besar ya, dan sangat bagus. Jadi walaupun dari awalnya jarang, tapi karena dilakukan penyeleksian seperti ini menjadikan dompolannya bagus. Nah, ini mungkin teman-teman lihat dulu ya, yang pas saya lakukan ini, penjarangan ini, dilihat sangat arang sekali atau jarang sekali ya dulu. Dan ini sudah kelihatan padat. Jadi walaupun ini hasil foundation pruning ya, tapi dompolannya tetap cantik ya. Nah, buahnya seragam. Walaupun tidak gede-gede banget dompolannya, tapi ini yang jadi, ini seragam. Karena ini tujuannya juga sama-sama membentuk tersier. Nah, ini hasil tersiernya alhamdulillah juga sudah rata juga. Jadi nanti untuk proses pembuahannya juga mudah-mudahan sesuai konsep ya, di area-area sini nantilah. Nah, tapi itu buah yang bertahan sudah mulai fluorescent ya. Ini dulu kelihatan sangat jarang sekali, tapi begitu sudah besar-besar ini jadi bagus. Nah, ini ada yang pecah juga ini. Nah, yang sembunyi dan pecah ini kita buang aja sekalian. Nah, ini bisa langsung dibuang. Nah, nih. Kemarin sudah saya semprot kalsium ya. Karena di fase-fase fluorescent ini biasanya memang buah anggur itu harus kita semprot kalsium kembali, karena biasanya suka pecah. Nah, ini adalah Everest ya. Nanti saya akan tunjukkan yang di sana Oscar yang buahnya banyak ya. Kalau ini kan hasil foundation pruning. Dan yang tadi Basanti itu juga hasil membentukan tersier. Jadi bukan hasil pruning untuk dibuahkan secara maksimal. Nah, ini juga sama perlakuannya. Jadi akan saya buang beri-beri yang kecil-kecil ya.
agar pertumbuhannya juga maksimal. Karena kalau dibiarkan ya, yang hijau-hijau kecil ini sampai yang lain besar atau matang pun akan sama seperti ini. Jadi mending dibersihkan sekalian. Nanti jadi walaupun jarang, ini kalau gede udah mulainya tetap kelihatan bagus. Nih, ini semuanya nih, lihat. Nah, jadi kalau kita mempertahankan beri-beri yang ukurannya seragam, minimal kalau jaraknya ini tidak terlalu jauh banget ya. Kalau yang kelihatan jauh banget itu langsung dibuang aja. Biasanya warnanya hijau dan tidak mau gede. Seperti ini nih. Langsung diseleksi aja dari awal. Nanti hasilnya akan sama dengan Everest tadi ya. Nah, ini masih ada nih. Aduh. Nanti akan saya tunjukkan di beri-beri yang Oscar ya, yang berinya banyak. Ini akan kelihatan hasil polinasi yang sangat bagus dan yang ada yang jarang seperti ini juga. Kalau ini Basanti karena saya baru membuahkan ya, yang satu di para-para, yang satu di sini. Jadi ini hasilnya walaupun belum maksimal ya, saya mau icipin buahnya kayak gimana. Tapi kalau teman-teman mau bibitnya ada ya Basanti, kemarin saya buat hasil potongan yang di atas sana sudah ada beberapa lah. Jadi bisa teman-teman, ini kalau belum punya Basanti, kalau genja insya Allah genja ya, bisa pesan bibitnya, tinggal WA saja. Nah, ini saya mau pindah ke sebelah sana. Ini ada anggur Oscar. Nah, kemudian ini adalah Oscar ya. Ini contoh yang polinasinya sangat bagus. Yang rontok sangat sedikit sekali, jadinya seperti ini. Ini penjarangannya juga harus cukup banyak nih, karena terlalu banyak beri. Kalau dipertahankan terlalu banyak, nanti berdempet-dempetan. Teman-teman harus buang nih yang kayak gini. Ini karena susah ngasih contohnya. Maksudnya kalau saya kasih tunjuk, nanti saya yang kameranya ini susah. Jadi walaupun saya nggak kasih tunjuk caranya, teman-teman perhatikan aja nih, beri-beri yang ke dalam ini dibuang aja. Pertahankan beri-beri yang keluar dan jaraknya agar tidak terlalu rapat. Nah, kalau yang di sini, ini polinasinya tidak terlalu baik, tapi ini sudah kelihatan jarang. Tapi menurut saya ini malah bagus nih, karena ini berinya juga sangat gede-gede atau jumbo-jumbo sekali. Kalau sudah polinasinya dapat segini, ini malah bagus nih, karena tidak terlalu banyak yang dijarangi. Nah, ini contoh nih, bagus-bagus sebenarnya ini Oscarnya ya, tapi tetap dilakukan seleksi buat yang ukurannya ini tidak seperti yang lain ya, yang seperti tadi, seperti Basanti yang di pot tadi. Jadi yang ukurannya kecil-kecil warna hijau ya, yang tertinggal dari yang lain, ini tetap dibuang. Ini saya fokuskan dulu gambarnya, karena sangat susah sekali fokusinnya. Ini saya pindah ke sini. Nah, intinya beri-beri yang terlalu tertinggal ini langsung dibersihkan dan dibuang aja. Bukan berarti yang istilahnya jadi segini ini sudah terseleksi secara sendiri dan tidak perlu dijarangi. Pokoknya cari aja teman-teman ya, beri-beri yang kecil, sangat kecil ya, yang ukurannya tidak terlalu jauh maksudnya sama yang lain, ini dibuang aja sekalian. Jadi nanti kalaupun dilakukan penjarangan kedua ya paling 1-2 buah aja yang dibuang. Nah, seperti itu. Jadi bukan berarti kalau jadi semua dipertahankan semua, kalau sudah jarang juga tidak dijarangi. Nah, ini contoh nih, ini kan polinasinya bagus sekali nih, Dickson. Nah, ini juga nanti perlu dibuang. Jadi yang mengharap ke dalam ini tetap dibuang ya. Jadi sesuaikan aja lah. Nanti hasilnya juga kalau pun banyak yang dibuang tapi kuantitasnya atau bobotnya itu bagus kan sama aja, malahan tidak pada berdempetan dan tidak pada pecah ya. Kalau ini sebenarnya sudah bagus nih,
kelihatan ya, pada keluar semua berinya. Paling ini tinggal seleksi yang kecil-kecil, yang hijau kecil itu ya, yang biasa kelihatan hijau kecil, karena kalau dipertahankan juga sampai yang lain matang biasanya tetap hijau aja ya. Jadi begitu penjelasannya tentang apakah beri anggur ya, hasil polinasi yang sudah jarang perlu dilakukan penjarangan. Jadi sebenarnya kalau sudah jarang banget ya lebih tepatnya seleksi aja. Jadi beri-beri yang memang tidak berkembang ya dibuang aja sekalian langsung ya. Nah kalau yang terlalu banyak yang jadi pun tetap dilakukan seleksi atau dilakukan penjarangan untuk hasil yang maksimal. Contoh tadi di Everest tadi. Ya begitu aja liputannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.